menonton video ini dengan cermat, ya. Silakan dipahami, silakan ditonton sampai habis, dan setelah itu silakan dicatat dan kalian kerjakan latihan yang ada di buku. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita masuk ke materi pembelajaran kita yang terbaru, yaitu tentang logaritma. Logaritma merupakan invers dari eksponen atau bentuk umum dari logaritma adalah A pangkat C sama dengan B, di mana A log B sama dengan C. Logaritma itu dilambangkan dengan log, ya. Singkatannya adalah log. Dia kebalikan dari perpangkatan. Seperti yang kita pelajari di perpangkatan. Nah, seperti ini. A pangkat C, ya, C itu merupakan pangkat, ya. A adalah bilangan pokok logaritma atau disebut juga dengan absis. Sedangkan yang jadi B di sini itu adalah numerus atau bilangan yang akan dilogaritmakan. C itu adalah pangkat. Hasil dari logaritma adalah pangkat dari numerus atau pangkat dari bilangan yang akan dilogaritmakan. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Logaritma terdiri dari 10 sifat, ya. Ada 10 sifat yang ada di dalam logaritma. Kalian nanti 10 sifat inilah yang digunakan untuk dalam menentukan hasil dari sebuah soal. Misalnya ada soal tentang logaritma, nah kalian gunakan adalah 10 sifat yang ada di logaritma. Coba kalian perhatikan sifatnya yang pertama. Yang pertama di sini Ibu tunjukkan. Nah, di sini ada sifat P log A kali B. Ya, P log A kali B itu akan sama dengan P log A ditambah P log B. Untuk perkalian di dalam logaritma adalah penjumlahan. Kalau dia pembagian berarti pengurangan. P log A dikurang P log B. Itu bedanya, ya. Ini perkalian dan ini pembagian. Kalau pembagian adalah pengurangan. Selanjutnya P log A pangkat N, ya. Kalau misalnya absisnya berpangkat, pangkatnya itu kita taruh ke depan dikali dengan P log A. Nah, pangkatnya kita taruh ke depan. Selanjutnya, misalnya suatu sifatnya berbentuk A log B, ya. A log B itu artinya sama dengan P log B dibagi P log A. Numerusnya dibagi dengan absis. Absis itu dibagi, ya, terletaknya di bawah. Terus lanjut, sifat selanjutnya adalah misal kalian harus merubah ke dalam bentuk A log A. Kenapa, Bu? Ya, absis dan numerus harus sama biar dia menjadi satu. Kalau absis dan numerusnya bilangan sama, itu sama dengan satu. A log A itu artinya satu. Kalau P log 1, berapapun P-nya absisnya, kalau numerusnya 1 hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. Nah, dalam perkalian sifat ke-10 coba lihat. P log A dikali A log B. Nah, coba lihat, ini perkalian, ya. Ada dua buah logaritma. Absis sama numerusnya angkanya sama, dibatasi oleh perkalian. Nah, di sini bisa kalian coret atau kalian hilangkan A-nya, maka tinggal adalah P log B, ya. Absis dengan numerusnya sama karena dipisah oleh perkalian. Dah, inilah 10 sifat logaritma. Kita masuk ke contoh soal. Nah, silakan perhatikan contoh soalnya dengan baik, ya. Nah, kita lihat, ya, anak-anak ibu, soal yang pertama. Ya, yang A itu tentukan nilai berikut dari 2 dikali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurang 3 dikali 2 log 1/4 berpangkat 3. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya, ya. 2 dikali 2 log 8. Nah, yang harus kalian lihat adalah numerus atau bilangan yang akan dilogaritmakan, ya. Ibu kasih tanda di sini.
bilangan yang akan kalian logaritmakan. Ini 8 ya. Ini adalah numerusnya. Selanjutnya adalah akar 2 yang akan kalian pangkatkan. Selanjutnya adalah 1/4. Pangkatnya di luar, biarkan saja dulu. Nah, numerus inilah yang harus kalian jadikan bilangan berpangkat. Caranya gimana, Bu, menjadikannya bilangan berpangkat? Lihat numerus dan lihat absisnya. Kalau nilai absisnya di sini adalah 2, berarti numerusnya harus mengandung angka 2 juga. 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Nah, didapatkanlah 2 pangkat 3. Selanjutnya akar 2. Akar 2 itu berapa? 2 pangkat berapa akar 2? Yaitu 2 pangkat setengah ya. Itu adalah 2 pangkat setengah ya anak ibu. Akar itu adalah pangkat setengah. Kalau tidak ditulis dia akar berapa? Dia pangkat setengah. Sudah pernah ibu jelaskan. Lanjut. 1/4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Karena dia berada di bawah tanda per. Jika kita hilangkan tanda pernya, maka pangkatnya menjadi negatif. Nah, 2 pangkat min 2. Baru setelah kita menjadikan pangkat, kita kalikan dia dengan pangkatnya juga. Nah, karena logaritmanya sama-sama 2 log kan? Sama-sama 2 log. Jika dia sama-sama 2 log, maka kita lakukan yang pertama yaitu tulis lognya 1 saja. Yang penjumlahan berarti perkalian. Ingat ya, penjumlahan berarti perkalian atau perkalian adalah penjumlahan. 2 pangkat 3 berpangkat 2 berarti 2 pangkat 6. Sedangkan selanjutnya 2 pangkat setengah. Nah, coba lihat di sini. Terus dikurang 2 pangkat min 2 berpangkat 3. Min 2 berpangkat 3 yaitu min 6 ya. Kenapa dia dibagi? Karena dia dikurang dengan 2 pangkat min 6. Nah, angkanya sudah sama, bisa kita lakukan operasi perpangkatan ya. Nah, ini terus 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat setengah, berarti kalau perkalian pangkat dijumlah yaitu 2 pangkat, karena sudah sama nilai angka di depannya berarti pangkatnya bisa kita operasikan. 6 ditambah setengah dikurang negatif 6. Nah, sudah nampak? Nah, itu ya. Nah, sudah dapat dia hasilnya 6 tambah setengah dikurang negatif 6 ya. Yaitu didapatkanlah 2 log 2 pangkat 12 setengah ya, pangkatnya adalah 12 setengah. Nah, kalau berpangkat kata ibu tadi sifatnya pangkat dari numerus itu dipindahkan ke depan dikali dengan 2 log 2, nggak ada pangkatnya lagi karena pangkatnya sudah dipindahkan ke depan. Karena sudah 2 log 2 maka itu menjadi 1. 12 setengah dikali 1 adalah 12 setengah. Itulah hasilnya. Nanti hasil dari logaritma itu adalah berupa nilai atau sebuah angka, tidak ada lagi lognya. Oke, anak-anak ibu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Coba kalian lihat ini contoh kedua. Nah, 5 log 7 dikali 7 log 625. Nah, ketemu di sini. Log 7 dikali 7 log. Nah, inilah yang bisa kita coret ya, seperti sifat yang ke-10 tadi. Ya, biar ibu coret di sini biar jelas. Nah, log 7. Nah, ini bisa kita coret. Jangan coret 5 absisnya di depan, jangan. Log 7-7-nya saja. Nah, setelah itu tinggallah 5 log 625. Nah, ini tinggal 5 log 625. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, anak-anak ibu harus ingat ya,
Yang akan kalian robah adalah numerus. Jadikan dia bilangan berpangkat. Lihatlah absisnya adalah 5. Berarti numerus ini harus 5 pangkat berapa yang 625? 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4 yang hasilnya 625. Ya. Hasil dari perpangkatan tersebut. Nah, ini 5 pangkat 4 supaya sama angkanya dengan absis. Kalau sudah sama 5 log 5 sah 1, maka hasilnya adalah pangkatnya. Ingat, logaritma itu hasilnya adalah pangkat dari numerus atau bilangan yang dilogaritmakan. Nah, dapat hasilnya 4. Dah. Oke, 5 log 5 itu sah 1. Ingat, kalau absis dan numerusnya angkanya sama, itu adalah sah 1. Lanjut kita lagi contoh ketiga. Di sana ada akar 7 log 1 per 343 dikurang. Ya, dikurang itu pangkat ya nak ya, itu pangkat logaritma 7 pangkat min 3. Nah, di sini biar ibu lingkari. Yang akan kalian cari pangkat adalah nih 1 per 343 dan ini adalah 7 pangkat min 3. Nah, tengok di sini. Sudah ya nak ya. Lah, 7 pangkat min 3 itu adalah 343. Bilangan absisnya berpangkat. Bilangan ininya berpangkat. Nah, pangkatnya kita taruh ke depan. Pangkat dari absis adalah 7 pangkat min 3 tadi kan. Sedangkan pangkat dari absisnya adalah setengah. Jadi min 3 dibagi setengah. Yang sama itu coret saja. Maka min 3 dibagi setengah adalah min 6. Dapat hasilnya negatif 6. Contoh selanjutnya, di sini ada. Coba perhatikan. Jika diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771. Nah, tentukan log 12. Nah, yang diketahui adalah log 2 dan log 3. Sedangkan yang harus kalian cari adalah log 12. Nah, 12 itu mengandung angka berapa aja kalau dia dikalikan? Ya, mengandung angka 2 dan 3. Nah, coba lihat. 2 log, kita pecah ya 12-nya. 2 kali 2 kali 3. Nah, hasilnya 12 kan? Kalau perkalian logaritma penjumlahan, berarti dia log 2 tambah log 2 tambah log 3. Nah, kita harus merujuk yang diketahui adalah log 2 dan log 3. Ini pemecahnya. Log 2 kali 2 kali 3 itu adalah sama dengan log 12. Nah, kalau sudah ada masuk yang diketahui, bisa kita lakukan operasinya. Ya, log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Nah, sama dengan log 2 berapa? 0,3010 dan log 2-nya lagi tambah 0,3010 dan log 3 ditambah 0,4771. Didapatlah 1,0791. Itulah hasil dari log 12 jika ada soal yang diketahui.